Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Anda menjumpai saya Dara Firmansyah dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Aneka informasi menarik telah dihimpun oleh tim redaksi kami dari Pati, Kudus, dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, inilah Berita 5 selengkapnya. Ya pemirsa, guna menciptakan suasana kondusif jelang Pilpres 9 Juli mendatang, jajaran kepolisian sektor Wedari Jaksa berhasil mengamankan 3 pelaku judi beserta barang buktinya berupa peralatan judi serta puluhan botol minuman keras. Pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014, antisipasi pengamanan sudah mulai dilakukan jajaran kepolisian, seperti yang dilakukan oleh jajaran Polsek Wedari Jaksa yang dalam 2 hari terakhir melakukan razia pekat, judi, dan miras. Kapolsek Wedari Jaksa AKP Sulistianingrum mengatakan, operasi pekat tersebut dilakukan guna menciptakan suasana kondusif jelang pelaksanaan Pilpres yang semakin dekat. Dari operasi selama 2 hari terakhir, pihaknya beserta jajaran berhasil mengamankan 3 pelaku perjudian dan barang bukti yang digunakan. Operasi tersebut diprioritaskan pada titik-titik yang rawan terjadi konflik atau gesekan antar warga. Operasi judi dilakukan untuk menekan maraknya botoh yang bertaruh pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Selain merazia pelaku judi, pihaknya berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek. Tujuannya supaya menjelang Pilpres, situasi wilayah hukum khususnya Wedari Jaksa dan Trangkil, umumnya Kabupaten Pati, tetap tercipta situasi yang kondusif. Para pelaku perjudian diancam dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya, masih terkait tentang perjudian pemirsa, jajaran kepolisian Polres Pati kembali berhasil meringkus belasan tersangka pelaku perjudian. Sedikitnya 12 tersangka pecandu judi diamankan dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat yang dilakukan dalam kurun 2 bulan terakhir. Dari hasil pelaksanaan operasi pekat yang dilakukan jajaran kepolisian Polres Pati selama bulan Mei hingga Juni, berhasil menangkap 12 pelaku judi di sejumlah lokasi yang berbeda. Di antaranya dari Kecamatan Tayu, Wedari Jaksa, Pati, dan Gabus. 5 tersangka tertangkap basah sedang judi koprok dan 7 tersangka diamankan setelah didapati sedang pasang nomor togel. Menurut Kasat Reskrim Polres Pati AKP Agung Setio, belasan tersangka sebelum digelandang ke Mapolres didapati tertangkap basah oleh jajaran Resmob Polres Pati saat asyik menggelar judi koprok dan togel. Polisi juga mengamankan barang bukti seperti handphone, kertas rekap togel, dan sejumlah uang yang digunakan untuk bermain judi. Yaitu pemerasan 368, kemudian sama perjudian. Karena perjudian ini adalah Jakstera Kapolri. Jadi polisi dalam 2 bulan terakhir ini kami menangkap 8 kasus dengan sekitar 13 tersangka. Kemudian terdiri dari togel dan judi dadu. Semua tersangka diamankan di ruang tahanan Polres Pati untuk menjalani proses penyidikan. Para tersangka terancam dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal selama 5 tahun kurungan penjara. Untuk menekan tindak penyakit masyarakat, petugas akan lebih mengintensifkan operasi atau razia seperti peredaran miras, perjudian, dan prostitusi, terlebih menjelang pelaksanaan Pilpres. Operasi sidak di tempat akan lebih dioptimalkan untuk menjaga kondusivitas keamanan. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, maraknya pedagang liar di Pasar Winong membuat para pedagang di dalam pasar gerah. Baik, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi tetap di program Berita 5 Simpang 5 TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, maraknya pedagang liar yang terlihat di pintu masuk Pasar Winong membuat para pedagang sayuran yang berada di dalam pasar resah. Mereka mengaku keberadaan pedagang liar dianggap merugikan pedagang di dalam pasar.
Banyaknya pedagang liar yang berada di luar area Pasar Winong acap kali menyebabkan pedagang, terutama pedagang sayuran yang ada di dalam pasar, merasa resah. Hal tersebut dianggap merugikan pedagang yang ada di dalam pasar, karena banyak pengunjung pasar yang memilih berbelanja di luar pasar, selain lebih cepat juga tidak terlalu kumuh. Hanik misalnya, salah satu pedagang sayuran yang ada di dalam pasar, merasa terganggu oleh adanya pedagang liar tersebut. Semenjak menjamurnya keberadaan pedagang liar tersebut, pengunjung pasar banyak yang lebih memilih berbelanja di pedagang liar tersebut, karena selain lebih cepat serta tidak perlu memasuki area pasar yang cenderung agak kumuh. Selain itu, keberadaan pedagang liar tersebut juga mempengaruhi omset pendapatan pedagang yang ada di dalam pasar. Pedagang liar yang ada di luar itu kira-kira mengganggu pedagang yang di dalam apa enggak? Ya sedikit mengganggu. Kenapa itu? Lambat ya. Ya Aku gak dengar itu dia di dalam itu sepi. penting gue tak tukuni. Nah, setelah masuk itu pedagang-pedagang itu bakul tereng itu setelah masuk ke dalam katanya sudah dapat dari luar, semua di belanja dari luar semua. Para pedagang mengaku omset mereka turun hingga 30% setelah adanya para pedagang liar yang ada di luar pasar. Sebelumnya pedagang liar tersebut sudah seringkali ditertibkan, namun masih tetap melanggar dengan alasan mereka telah membayar uang retribusi sebesar Rp500 perharinya. Para pedagang berharap pihak terkait dapat menyelesaikan terkait adanya kasus tersebut. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang datangnya bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat cenderung naik. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas sembako hasil pertanian, melainkan gula merah dan telur ayam. Menjelang datangnya bulan Ramadan bisa diidentikan dengan naiknya sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Dari pantauan di Pasar Puripati, maraknya kenaikan harga sembako hasil pertanian juga diikuti dengan kenaikan harga lain seperti gula merah, emping, serta telur ayam. Sejak sepekan terakhir, harga komoditas tersebut terus mengalami kenaikan dengan selisih yang bervariasi, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang sembako, Giono, mengatakan kenaikan harga sembako tak hanya meliputi hasil pertanian saja. Komoditas lainnya seperti gula merah, emping, serta telur ayam ikut mengalami kenaikan. Harga gula merah yang sebelumnya hanya Rp10.000 sekarang naik menjadi Rp13.000. Emping yang sebelumnya hanya Rp30.000 kini naik menjadi Rp35.000. Harga telur yang sebelumnya hanya Rp15.000 kini naik menjadi Rp18.500 per kilogramnya. Dan itu harga sembako yang naik apa aja, Pak? Ya ada yang mengalami penurunan, minyak goreng itu turun Sekarang jadi? 12.000, sekarang 11.000. Kalau untuk yang lainnya? Kalau gula merah dulunya 10.000, sekarang 13.000. Oh gitu. Terus seperti tumpeng dulunya cuma 30, sekarang 38. Namun minyak goreng curah justru sedikit mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya seharga Rp12.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, musim pancaroba, sejumlah harga ikan laut di pasar tradisional Rembang mengalami kenaikan cukup signifikan. Masih sedikitnya pasokan ikan laut dari para nelayan yang melaut menjadi salah satu alasan naiknya harga ikan laut di pasaran. Sejumlah harga ikan laut di pasar tradisional Rembang saat ini mengalami kenaikan. Ikan lambiri yang semula Rp12.000 sekarang naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Ikan lemahan yang semula Rp14.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Ikan kerapu dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Ikan ekor kuning dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp12.000. Dan ikan belanak dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Mahalnya sejumlah jenis ikan laut tersebut karena kurangnya pasokan dari para nelayan. Sedangkan ikan tunul, ikan manyung, ikan lemper, ikan kapas, dan ikan dorang masih stabil dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Neng sedoso naik jadi 12, yang lemahan naik 14 jadi 15 ya Pak ya. Terus ikan ini bendu 10.000 tetap di terus ikan 9.
Mulai kapan Bu mengalami kenaikan Bu? Sudah 2 hari. 2 hari ini ya? Iya. Jumiati mengaku naiknya sejumlah jenis ikan laut ini terjadi sejak beberapa hari belakangan. Sulitnya mendapatkan pasokan dari para nelayan menjadi salah satu penyebab naiknya harga ikan laut. Hal ini disebabkan cuaca di laut yang masih tidak menentu. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, KPU Kabupaten Pati menyatakan jumlah pemilih untuk Pilpres kali ini menurun berkisar lebih dari 1.000 pemilih. Informasinya sesaat lagi.